Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dianingrum dari kelas 12 akuntansi 2. Saya di sini akan membuat video pembahasan materi mata pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul cerita sejarah. Cerita sejarah yaitu cerita atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, cerita sejarah ini dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu yang pertama, cerita sejarah yang memang benar terjadi atau nyata. Dan yang kedua, cerita sejarah yang berupa khayalan atau imajinasi seperti novel, cerpen. Nah, yang berdasarkan tujuannya, terdapat dua cerita sejarah, yaitu cerita sejarah ekspositoris yang bertujuan memperluas pengetahuan pembaca. Yang kedua, cerita sejarah sugestif, yaitu merangsang daya khayal pembaca. Cerita sejarah memiliki fungsi, yaitu ada 4 fungsi menurut Nugroho Noto Susanto. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sejarah memberikan perasaan senang kepada penikmatnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi inspiratif. Sejarah bisa mengembangkan inspirasi, imajinasi, kreativitas. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini yaitu sejarah bisa dijadikan alat bantu pembelajaran. Kemudian fungsi yang terakhir, fungsi edukatif, yaitu sejarah bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian cerita sejarah juga memiliki struktur, yaitu ada orientasi, komplikasi, solusi, dan reorientasi. Orientasi ini yaitu bagian awal suatu cerita atau peristiwa, atau bisa dikatakan latar belakang cerita. Kemudian yang kedua, komplikasi, yaitu konflik yang mulai timbul atau masalah yang mulai timbul antara tokoh utama dengan tokoh yang lain. Yang ketiga yaitu solusi, konflik yang mulai menurun dan mengarahkan pada suatu hal atau suatu permasalahan yang mulai terselesaikan. Kemudian struktur yang terakhir yaitu reorientasi, yaitu berisi opini atau komentar penulis tentang peristiwa yang diceritakan di dalam teks. Cerita sejarah ini memiliki 15 nilai, yaitu yang pertama, nilai moral yang berisi akhlak. Yang kedua, sosial yang berisi tentang norma. Yang ketiga, yaitu religi yang berisi tuntunan beragama. Yang keempat, nilai pendidikan yang berisi pengubahan tingkah laku dari yang buruk hingga menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang kelima, estetis, yaitu hal yang menarik atau yang menyenangkan. Kemudian yang keenam, etika yang berisi sopan santun dalam kehidupan. Terus yang ketujuh, politis tentang pemerintahan. Yang ke-8, budaya berkaitan dengan adat istiadat. Yang ke-9 yaitu nilai kemanusiaan atau sifat-sifat manusia yang ideologis, politis, ekonomis atau dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ke-10, nilai psikologis, yaitu yang berkaitan dengan kejiwaan manusia. Terus ada nilai filosofis, yaitu tentang filsafat kehidupan manusia. Kemudian ada historis tentang peristiwa-peristiwa sejarah, dan ada juga nilai hukum, yaitu berkaitan tentang permasalahan hukum. Dan kemudian ada nilai ekonomi, yaitu berkaitan dengan perdagangan atau status ekonomi atau permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, nilai perjuangan yang berisi hal-hal perjuangan manusia. Sekian dari video pembahasan materi saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.